Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Nurul Firliani dan teman saya Nur Sinta Filaili akan menjelaskan tentang bab 5 terkait tujuan pendidikan. Ada beberapa subbab bahasan. Yang pertama adalah klasifikasi tujuan pendidikan, yang kedua adalah kebutuhan minat individu, yang ketiga adalah tujuan pendidikan secara filosofis, dan yang keempat adalah tahapan tujuan pendidikan Mesir. Bab yang kelima yaitu klasifikasi horizontal, yang keenam klasifikasi tujuan pendidikan menurut Bloom, yang ketujuh merumuskan tujuan dan kriteria penilaian, yang kedelapan yaitu tujuan pendidikan akhlak. Sebelum kita masuk ke pembahasan terkait tujuan pendidikan, saya akan tanya nih kepada teman-teman, kenapa sih kita mendidik? Nah, selanjutnya apa sih tujuan pendidikan itu? Nanti akan terjawab di slide-slide selanjutnya ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas subbab bahasan yang pertama terkait klasifikasi tujuan pendidikan. Klasifikasi tujuan pendidikan ini ada tiga poin. Yang pertama prinsip pendidikan, yang kedua kegiatan peserta didik, yang ketiga adalah pendidikan dalam masyarakat Mesir. Prinsip pendidikan, jadi itu pendidikan juga punya prinsip loh ya, jangan cuma menganggap bahwasanya yang punya prinsip itu cuma kita, atau mungkin jadi segala sesuatunya pasti punya prinsip. Prinsip-prinsip utama pendidikan ini menjadikannya sebuah tujuan pendidikan gitu. Apa aja sih teman-teman? Yang pertama itu adalah kesehatan, yang kedua operasi dasar, maksudnya operasi dasar di sini adalah membaca, menulis, berhitung, ekspresi, short, dan buku. Nah, yang ketiga, keanggotaan yang bermanfaat dalam keluarga. Yang keempat, pekerjaan. Yang kelima, kewarganegaraan. Yang keenam, penggunaan waktu luang yang baik. Dan yang ketujuh, latar belakang pendidikan. Masuk poin kedua adalah kegiatan peserta didik. Pendidikan harus membantu peserta didik untuk melakukan kegiatan berikut dalam rangka 1. Rumor yang berhubungan langsung dengan pertahanan diri. Yang kedua, kegiatan yang berkaitan dengan memperoleh kebutuhan hidup. Yang ketiga, kegiatan yang membantu membesarkan anak. Yang keempat, kegiatan yang membutuhkan kinerja seseorang, kehidupan sosialnya, dan kewajibannya. Yang kelima, kegiatan yang membantu mengisi waktu luang dan menyempurnakan selera khalayak umum. Masuk ke poin yang ketiga, pendidikan dalam masyarakat Mesir. Jadi ini bisa dijadikan aju banding ya nanti buat teman-teman. Oh ternyata pendidikan di Mesir itu seperti ini. Jadi pendidikan dalam masyarakat Mesir itu ada 5 poin. Yang pertama, memantapkan nilai-nilai agama dan moral di hati individu, menekankan kebebasan individu dan melepaskan kemampuan mental, kreatif, dan produktifnya. Selanjutnya yang nomor 2, pendidikan demokrasi yang sehat bagi warga negara. Maksudnya pendidikan demokrasi yang sehat bagi warga negara di sini, segala manusia atau segala masyarakat di sana itu mempunyai hak untuk berpendapat, berbicara, mengemukakan apa yang mereka inginkan, atau ini ide saya, ini gagasan saya, seperti itu ya teman-teman. Masuk ke poin ketiga ya teman-teman, mengembangkan kebanggaan dalam kepribadian Mesir, dan pada saat yang sama mengembangkan kelangsungan hidup dan nilai-nilai akhir Arab dan Islam, dan nilai-nilai dan tren kemanusiaan. Yang keempat, membangun milik masyarakat dan melestarikan komponennya dengan penekanan pada keadilan sosial, perdamaian sosial, dan persatuan nasional. Yang kelima, mengembangkan kreativitas dan inovasi, menulis keterampilan dasar untuk pendidikan dan terus belajar. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke subbab 2, terkait sifat individu dan kebutuhan minatnya. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kebutuhan dasar peserta didik. Yang kedua, kebutuhan remaja. Yang ketiga, tugas pengembangan. Terkait kebutuhan dasar peserta didik, ada tiga hal ya teman-teman. Pertama, kebutuhan psikologis. Yang kedua, kebutuhan sosial. Yang ketiga, kebutuhan integrasi psikologis dan sosial. Kebutuhan psikologis ini meliputi makan, minum, seks, seperti itu ya. Yang kedua, kebutuhan sosial itu masuk ke rasa kasih sayang, martabat, harga diri. Selanjutnya, kebutuhan integrasi psikologis dan sosial ini realisasi diri dan menemukan makna hidup. Maksudnya dari realisasi diri itu adalah
semacam rasa kepuasan terhadap apa yang udah kita capai, seperti itu. Yang kedua, identifikasi kebutuhan untuk remaja. Menurut National Association of High School Attendance Amerika Serikat pada tahun 1947, yang pertama, menumbuhkan keterampilan konsep dan sikap yang membuat pekerjaan lebih mampu berkembang di lapangan kehidupan ekonomi. Yang kedua, mencari tahu bagaimana produsen membeli dan mengkonsumsi dengan cerdas. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran. Yang keempat, memahami cara belajar, dampak ilmu pengetahuan terhadap kehidupan manusia. Yang kelima, memahami hak dan kewajiban mereka. Yang keenam, mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencicipi sastra, seni musik, dan alam semesta. Yang ketujuh, memahami arti penting dan signifikasi peran keluarga dalam kehidupan individu dan masyarakat. Yang kedelapan, memberikan mereka pengetahuan yang membantu mereka menghormati orang lain. Zaki Saleh mendefinisikan tuntutan pertumbuhan peserta didik yang dimaksud oleh orang Mesir, diantaranya pertumbuhan fisik. Ini keragaman aktivitas fisik, perawatan, kesehatan untuk individu dan masyarakat. Ada perkembangan mental, pendidikan setara, metode konsisten, konsep ekonomi sosial dan politik. Dan yang ketiga, pembangunan sosial. Maksudnya di sini pembangunan sosial itu adalah persiapan nikah dan berkeluarga, pendidikan seks pemuda di masyarakat. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 3, membahas tentang tujuan pendidikan secara filosofis. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, pemikiran Al-Hadid Afiq. Yang ketiga, model dan karakteristik pendidikan Arab. Selanjutnya kita menentukan tujuan pendidikan. Jadi, Al-Hadi Afiq menganalisis sifat, zaman, dan trennya, sifat masyarakat kita, dan trennya, dan spesifikasi, dan karakteristik warga Arab. Di sini ia dapat mencapai tujuan pendidikan dalam masyarakat Mesir sebagaimana berikut. Jadi, poin pertama, kami menerima perubahan secara fakta, mengembangkan kemampuan untuk menghadapinya, dan mengubahnya menjadi kemajuan termasuk pengembangan pemikiran ilmiah, kepekaan sosial, dan kemampuan untuk mencampur adukan pengalaman. Yang kedua, mencapai pertumbuhan individu yang sehat dalam kerangka dan tujuan sosial yang jelas. Yang ketiga, penguatan prinsip dan metode masyarakat sosialis demokratis. Yang ketiga, mengembangkan budaya Arab modern. Yang kelima, mendukung fondasi dan tujuan kajian Arab. Yang keenam, memperdalam pemahaman tentang tren dan metode zaman. Jadi fungsi utama tujuan pendidikan adalah membantu untuk mencapai keputusan tentang kurikulum mengenai apa yang dicangkupnya, apa yang ditekankan, apa yang dipilih untuk menjadi isinya, dan pengalaman pendidikan yang menjadi fokusnya. Bahwa, ini perlu diingat ya, bahwa niat adalah jantung dari tujuan pendidikan menurut Hilda Taba. Selanjutnya kita akan memasuki bab 4 ya teman-teman, tahapan tujuan pendidikan di Mesir. Ada 4 poin pembahasan di sini. Ada pendidikan dasar, yang selanjutnya siklus utama tujuan pendidikan. Yang ketiga, tujuan dari tahap persiapan umum. Yang keempat, tujuan dari tahap menengah. Pendidikan dasar, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 139 Tahun 1981, siswa di pendidikan dasar mencapai tujuan pendidikan sebagaimana berikut. 1. Penekanan pada pendidikan agama, patriotik, perilaku, dan olahraga selama beberapa waktu tahun belajar. Yang kedua, konfirmasi hubungan antara pendidikan dan pekerjaan produktif. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan lingkungan berdasarkan diverifikasi bidang praktis dan profesional dengan konsisten dengan kondisi lingkungan setempat dan tuntutan perkembangan lingkungan tersebut. 4. Mencapai integrasi antara aspek teoritis dan praktis dari mata kuliah Al-Quran, rencana dan metodenya. Yang kelima, menghubungkan pendidikan dengan kehidupan kaum muda dan realitas lingkungan tempat mereka tinggal dengan cara yang menegaskan hubungan antara aspek studi dan terapan, asalkan mesin dan pola sosial dan ekonomi termasuk di antara sumber utama pengetahuan, penelitian, dan kegiatan berbagai topik studi.
Masuk ke poin kedua, tujuan pendidikan dasar siklus pertama. Yang pertama itu tercapainya tumbuh kembang anak yang terintegrasi dalam segala aspek, baik dalam segala aspek ini maksudnya baik segar, maksudnya itu sehat, sehat jasmani dan rohaninya ya teman-teman. Yang kedua, membesarkan anak untuk mematuhi masyarakat yang berkecukupan dan berkeadilan. Yang ketiga, membesarkan anak agar bangga dengan afilisasi nasionalnya dan kebangsaan Arabnya. Yang keempat, bahwa siswa menyadari negaranya hidup dalam hubungan memberi dan menerima dengan masyarakat besar. Yang kelima, mempersiapkan anak untuk kehidupan praktis di lingkungan tempat tinggalnya. Tahap persiapan umum ada 5 poin nih teman-teman. Yang pertama, menaikkan tingkat dan derajat keterpaduan perkembangan peserta didik pada tahap ini, tahap remaja awal, dalam aspek apa aja? Aspek fisik, aspek mental, emosional, spiritual, dan sosial. Yang kedua, memantapkan rasa memiliki terhadap Mesir, sekaligus menekankan konsep nasionalisme Arab dan penguatan kebanggaan mereka di tanah air Arab mereka yang besar. Yang ketiga, menekankan perkembangan keterbukaan Mesir terhadap dunia luar secara politik, ekonomi, dan budaya, dan bahwa ini untuk berita dan kepentingan dunia. Yang keempat, mempersiapkan anak laki-laki dan perempuan untuk hidup dalam sosialis demokratis. Yang kelima, mempersiapkan siswa untuk kehidupan yang praktis. Masuk ke poin yang terakhir di bab keempat, yaitu tujuan dari tahap menengah ke umum. Jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, terus memperdalam integrasi, mempersiapkan siswa di bidang pertumbuhan yang serius mental, emosional, spiritual, dan sosial. Yang kedua, mempersiapkan orang muda untuk hidup dalam masyarakat sosialis yang demokratis. Yang terakhir adalah mempersiapkan siswa untuk kehidupan praktis di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya bab 5 akan dilanjutkan teman saya Mbak Nur Sinta Filaili. Kepada Mbak Sinta dipersilahkan. Bab yang kelima yaitu klasifikasi horizontal, tujuan dan sarana umum, aktivitas kehidupan, aspek pengalaman. Tujuan dan sasaran umum ini dijelaskan berdasarkan pengalaman hidup. Yang pertama yaitu prinsip, iman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, dan hari akhir, mampu bekerjasama dengan teman-temannya, mengedepankan kebaikan bersama atau kemaslahatan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu organisasi sosial. Metode demokrasi, dia menggunakan haknya untuk memilih pemimpin, mengetahui peran dewan populer dan lokal. Yang ketiga yaitu peran sosial, dengan memahami peran ayah dan ibu dalam keluarga dan peran profesional dan pengrajin di masyarakat. Yang keempat yaitu gaya hidup, menghormati waktu, menyelesaikan tugas dengan akurasi, penguasaan, dan kecepatan. Klasifikasi tujuan pendidikan dan tujuan umum menurut aktivitas kehidupan. 7 prinsip utama pendidikan menengah Amerika, di mana tujuan pendidikan diklasifikasikan menurut aktivitas kehidupan. Contohnya adalah kesehatan, pendidikan kejuruan, penguasaan operasional atau keterampilan utama, keanggotaan keluarga, kewarganegaraan, penggunaan waktu luang, dan latar belakang pendidikan. Klasifikasi tujuan dan sasaran dekat berdasarkan aspek pengalaman. 5 aspek tujuan pendidikan yaitu 1 dengan pengetahuan, 2 dengan keterampilan, 3 dengan berpikir, 4 dengan kecenderungan dan minat, 5 dengan tren dan nilai. Tujuan berdasarkan komponen pengalaman. Tujuan kognitif terkait dengan pengetahuan, pemikiran, dan penalaran. 2. Tujuan keterampilan terkait dengan aspek kinetik dan koordinasi di antaranya. 3. Tujuan afektif, mengekspresikan emosi, penyair, perkiraan, preferensi, kecenderungan, dan kecenderungan. Bab yang keenam yaitu klasifikasi tujuan pendidikan menurut Bloom, domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Klasifikasi tujuan pendidikan menurut Bloom, domain kognitif adalah aspek kognitif menjadi aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan dan menjadi tolak ukur penilaian perkembangan anak. Kognitif yang berasal dari bahasa Latin cognitio memiliki arti pengenalan yang mengacu kepada proses pengetahuan maupun kepada pengetahuan itu sendiri. Yang kedua yaitu domain afektif
Ranah afektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu. Domain psikomotorik. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Yang ketujuh yaitu merumuskan tujuan dan kriteria penilaian. Kriteria menurut Hilda Tabah, kriteria menurut Glundlund. Hilda Tabah menyarankan kriteria berikut untuk merumuskan tujuan. Pernyataan tujuan harus menggambarkan baik jenis perilaku yang diharapkan dan konten atau kerangka di mana perilaku diucapkan, seperti kemampuan untuk secara akurat menafsirkan simbol yang kita gambar di peta atau kemampuan untuk membedakan antara fakta dan pendapat. Tujuan kompleks dipecah menjadi yang lebih lambat sehingga tidak ada keraguan. Buku pengetahuan membutuhkan gembala perilaku selain yang membutuhkan pelatihan dalam berpikir damai, dan ini bukan apa yang diperlakukan untuk membentuk tren atau perkembangan kesempurnaan. Tujuan mewakili cara kebenaran, bukan akhir atau akhir dari kegiatan pendidikan. Pengalaman metodologi tanpa berlebihan, tanpa memperhatikan kemungkinan pencapaiannya. Cakupan tujuan harus cukup luas untuk mencakup semua jenis hasil yang ingin dicapai sekolah dan menganggap dirinya bertanggung jawab untuk mencapainya. Glundlund menyarankan daftar skor berikut dalam mengevaluasi perumusan tujuan pendidikan. 1. Apakah setiap tujuan dimulai dengan tindakan yang tepat? 2. Apakah tujuan dinyatakan dalam frasa yang menggambarkan kinerja siswa dan bukan apa yang dilakukan guru? 3. Apakah tujuan berupa output pendidikan? 4. Tujuan berupa tampilan akhir yang diharapkan siswa dan bukan berupa konten akademik. 5. Apakah setiap tujuan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga independen dari dirinya sendiri dan tidak tumpang tindih dengan tujuan lain? Tujuan pendidikan akhlak. Saran James Eaton, dasar tujuan perilaku, perilaku dukungan dan oposisi, prosedur tujuan dan perilaku. Tujuan pendidikan akhlak perilaku. James Eaton memperhitungkan tujuan perilaku, B.F. Skinner, behavioralisme, dan penguatan reinforcement. Sloan, dasar tujuan perilaku, Eisner River Band, 4 kelemahan tujuan perilaku, Layer Zeiss, dasar teoritis tujuan perilaku, Bloom, mendamaikan tujuan perilaku. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.